Pagi ini tidur nyamanku terganggu. Hembusan nafas alam menelusup selimut tebalku. Ternyata KSDAL sudah menunggu. Tak apalah, kurelakan nyamanku demi tugas dan wawasan baru. Ya, inilah pagiku kawan. Ceritaku, pagi yang indah dan perjalanan yang akan kita temui nanti. Hehehe. Sok puitis ya kawan. Mereka temanku. Banyak ya. Sebelum kita kegiatan, tentunya kita berdoa dulu dong untuk keselamatan kita hari ini. Sebenarnya kita mau pergi ke suatu tempat, tapi masih nunggu teman-teman. Daripada lama, kita jargon dulu kali ya. Loci. Saatnya keberangkatan. Kita menggunakan 3 angkot yang dipesan oleh Farhan. Farhan anak Cibinong, dia teman satu kelasku. Kok jadi cerita Farhan sih? Dia Farel anak P1. Nah, ini pintu masuk Suaka Elang Loji. Selamat datang di Suaka Elang Loji. Kok jadi panas ya? Padahal tadi pagi gerimis. Jadi payungnya alih fungsi dong. Dia Farhan. Dia ngapain ya? Kayaknya liatin cewek deh. Di sini papan penunjuk arah untuk ke tempat yang kita tuju nanti. Perjalanan cukup lama loh. Jauh pula. Sekitar kurang lebih 4 km. Indah ya pemandangannya. Itu Fikri sama Kintan, anak B1 juga. Tahu nggak teman? Di sini medannya cukup terjal loh. Kalau kita salah-salah melangkah, kita bisa saja tergelincir karena batu-batu. Dia kukuh. Naas, dia menggunakan sepatu putih. Tunggu saja, nanti pasti kotor. Kapok kukuh. Semangat kawan. Perjalanan kalian masih panjang loh. Itu ada tata tertib. Setiap pengunjung yang kesini itu diwajibkan buat menggunakan masker. Nah, selain itu kita juga ada nih untuk menjaga keamanan, ketertiban selama kunjungan kandang. Itu kita tidak boleh membuang sampah sembarangan dan merokok. Seperti itu. Di Pusat Suaka Elang Jawa, Taman Nasional Gunung Halimun. Lokasi wisata Loji, himbauan kepada pengunjung untuk mentaati segala ketentuan dan peraturan yang berlaku, menjaga ketertiban dan keamanan, menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah di tempat sembarangan, tidak melakukan penebangan atau mengganggu vegetasi pepohonan, tidak melakukan kegiatan pembakaran yang mengakibatkan kebakaran hutan, dan selalu mengutamakan keselamatan. Terima kasih. Suaka Elang Loji memiliki sejarah perkembangan yang cukup panjang loh teman. Diawali dari tahun 1935 sampai saat ini sudah mengalami sekitar 7 kali perubahan pengelolaan, yaitu diawali oleh pemerintah Belanda, lalu cagar alam di bawah pengelolaan Perum Perhutani Jawa Barat, selanjutnya oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam 3, dan dilanjutkan oleh cagar alam yang dikelola oleh Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Saat ini oleh Taman Nasional Gunung Halimun Salak teman. Wah, banyak ya. Saat ini kita sedang berada di mes pengelolaan Suaka Elang Loji teman, untuk mendapatkan edukasi tentang bagaimana perilaku perkembangbiakan elang Jawa di Indonesia teman.
yang mana untuk nantinya sebelum kita masuk kepada kandang-kandang yang berada di Suaka Elang Loji ya teman. Selanjutnya kita akan menuju ke kandang karantina yang terdapat di sana 3 kandang yang diisi oleh 3 ekor elang dengan 2 jenis yang berbeda. Penampakan yang pertama ini merupakan jenis elang ular bido yang memiliki nama latin Spilomycella. Elang ini memiliki ciri-ciri bentuk tubuh ukurannya kurang lebih 50 cm dengan bulu yang tidak terlalu panjang pada ekornya dan membulat. Elang ini juga memiliki corak warna hitam dan putih. Bagian punggung elang ini memiliki warna abu-abu dan bagian dada memiliki warna agak kecoklatan. Elang ini juga memiliki jambul tapi tidak terlalu besar. Yang tadi itu adalah bulu patahan dari elang berontok fase gelap. Gambar kedua ini juga merupakan jenis elang ular bido kayak yang sebelumnya tadi ya. Selanjutnya elang yang ketiga ini merupakan jenis elang berontok yang memiliki nama latin Spizaetus ceratus. Elang ini memiliki 3 fase. Yang ada di gambar sekarang itu adalah fase gelap. Yang fase 2 lainnya yaitu fase terang dan fase peralihan. Ketiga fase elang ini merupakan jenis elang yang berbeda. Jadi elang berontok itu seandainya dari fase terang tidak bisa menjadi ke fase peralihan, dan fase peralihan juga tidak bisa menjadi ke fase gelap. Selanjutnya ini kita menuju kandang yang kedua, yaitu kandang observasi. Di kandang observasi ini terdapat elang bernama Kopeng yang mana sudah layak untuk dilepas liarkan, namun sementara ini masih ditahan karena masih menunggu kawasan yang cocok untuk pelepasannya. Dan sekarang kita juga akan menuju ke kandang yang berikutnya, yaitu kandang rehabilitasi dan kandang observasi juga. Di sana terdapat elang Jawa yang sedang dijodohkan. Elang Jawa tersebut berasal dari Jawa Timur. Elang Jawa sendiri memiliki nama latin Spizaetus bartelsi yang memiliki ciri-ciri dengan jambul yang agak panjang, tubuh berukuran sedang sekitar 60 cm, dengan bagian sisi kepala dan tengkuk berwarna coklat. Seperti itu tadi adalah kandang rehabilitasi. Setelah ini sebenarnya kita akan menuju ke kandang display. Agak lupa ya teman. Jadi di kandang display itu setiap pengunjung diperkenankan karena memang ditujukan untuk mengedukasi masyarakat. Sedangkan yang 3 kandang tersebut sebenarnya itu dibatasi aksesnya karena itu memang untuk kajian dan penelitian dari kondisi elang tersebut sendiri. Nah, ini perjalanannya menuju kandang display. Sebenarnya di Suaka Elang itu memiliki 6 jenis kandang, yaitu ditambah dengan kandang latih terbang dan kandang isolasi. Sedangkan yang kandang isolasi kita benar-benar dibatasi karena diperuntukkan untuk elang-elang yang sakit.
di sini adalah kandang display ya teman-teman. Nah, di kandang display ini terdapat 5 kandang yang mana diisi dengan 2 jenis elang. Nah, elang tersebut yaitu elang ular bido dan elang brontok. Nah, bedanya elang brontok di sini adalah fase terang dan fase peralihan. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, tidak jauh berbeda dengan elang-elang yang ada di kandang karantina dan kandang rehab tadi ya teman. Di sini biasanya masyarakat dikasih penjelasan oleh kiper elang-elang tersebut mengapa elang dibeda-bedakan kandangnya. Nah, untuk elang yang ada di kandang display ini, mereka masih memiliki sifat yang terlalu kecenderungan kepada manusia, sehingga jika dilepas dia akan sulit untuk mencari makanannya sendiri. Seperti itu. Lorong apa? Iki jenisnya termasuk elang brontok tapi iki fase terang. Terus fase terang itu apa tuh? Fase terang itu termasuk salah satu jenis burung. Maksudnya elang brontok itu kan ada tiga fase, terang, peralihan, sama gelap. Dan mereka itu satu jenis cuma beda spesies gitu kan. Misalnya macan tutul sama macan. Seperti itu sebenarnya. Jadi mereka itu nggak bisa dari fase terang ke fase peralihan ke fase itu, kecuali mereka bersilang atau nikah silang gitu. Mungkin bisa seperti itu. Tapi mereka bukan warnanya yang berubah, emang aslinya seperti itu. Berarti memang tipenya. Memang tipenya. Tipe peralihan gelap terang. Jadi terang beda. Dilihat sekondini. Gitu. Dari warnanya terang. Kalau yang agak peralihan dia lebih cenderung agak gelap, sedangkan kalau yang gelap itu ada yang sebelumnya di sana mungkin sudah didokumentasikan itu benar-benar gelap, abu-abu cenderung kayak gagak gitu, tapi bisa. Kalau capek sih enggak, Tapi asik bisa melihat dan mengenal elang lebih banyak. kalau kesannya apa nih? Kalau kesannya apa nih? Capek. Terus Apalagi ya, tapi bagus kok, nggak ada kalau kesannya, udah terbayar semuanya. Tugas dan wawasan baru. kelar. Ya. Sekian ya dari perjalanan kita ke Thailand ya. Pagi pertama nih. Capek tapi mengesankan. Mana mejanya nih? Ada kertas mejanya. Mantap ya. Siap. Buang. Terima kasih, bye bye.